menurutku itu di pondok justru kita itu buat pembentukan karakter, pendidikan karakter itu sangat kena banget. Sangat kena banget. Kena banget. Oke. Asli. Ini adalah salah satu pemikiran-pemikiran yang bisa dikatakan kolot ya Tan. Oh ya, kuno. Oh iya bener banget. Sempit gitu loh. Ya. Jadi santri sekarang itu Tan nggak cuman kayak santri yang ngaji doang, belajar agama doang, enggak. Kadang-kadang orang di luar sana mikir, Fik. Orang di luar sana mikir, anak pondok dia di dalam pondok doang, terisolasi, nggak bakal ngerti dunia luar, nggak bakal update kudet. Paling juga ibaratnya mereka yakin kita bisa jadi lebih unggul lah, soalnya kayak gitu. Kira-kira kalau menurutmu sendiri gimana? Nah, kita ambil contoh kayak orang-orang yang awalnya dari dunia kampus, terus kemudian bisa ibaratnya memberikan kontribusi ke Indonesia kayak seperti Pak Mahfud MD. Pak Mahfud ini juga alumni pesantren ini. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibaska TV sekalian, semoga selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di program spesial Ramadan Podcastan POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Tentunya dengan tema, host dan juga narasumber yang berbeda. Kali ini perkenalkan, saya Fatan Atsakif Diaul Haq, biasa dipanggil Fatan. Santri kelas 10 SMA IT Ibnu Abbas. Hari ini saya menjadi host. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu atau narasumber kita yang spesial banget. Yang mana saya yakin penonton sekalian kalau melihat orangnya pasti mikir, oh ini pasti orang sudah dewasa, terbuka pikirannya, kemudian dewasa gagasannya. Langsung saja kita sambut, yakni Fikri Ilham Fadlur Rahman. Yo. Assalamualaikum Fik. Waalaikumsalam. Oke, sehat Fik? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kamu bisa kenalin dulu Fik ke penonton. Pertama nama, kemudian asal, terus hobi dan juga cita-cita. Ya, oke. Untuk perkenalan ya teman-teman, karena kata orang kalau nggak kenal maka nggak saya. Oh iya, kalau nggak kenal maka ta'aruf. Oh iya, ta'aruf ya. Iya. Perkenalan ya. Ya tak kenal maka ta'aruf. Makanya biar kenal kan Tan. Iya. Untuk perkenalan pertama, nama lengkap aku Fikri Ilham Fadlur Rahman. Bisa dipanggil Fikri atau bisa dipanggil Ilham juga bisa. Oke. Terus untuk alamat dulu ya. Alamat aku ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo, Jawa Tengah, masih sekitaran Solo Raya nih. Buat teman-teman yang rumahnya Solo Raya atau sekitar Sukoharjo atau bahkan malah rumahnya di Sukoharjo, bisa banget tuh kalian mampirlah ke rumahku kan ya. Silaturahmi, main bareng kan ya. Oke. Sukoharjo mana, Fik? Sukoharjonya di tengah-tengah. Kota berarti? Ya, kota. Berarti orang kalau mau main deket berarti? Deket. Okay. Pusat. Deketnya alun-alun Sukoharjo. Deket sama kantor Kabupaten Sukoharjo juga. Kabupaten Sukoharjo. Sangat dekat. Oke. Terus kalau hobi sendiri, Fik? Hobi yang pertama aku punya hobi olahraga kan. Olahraga. Apa aja olahraga di spill ke penonton? Olahraga aku yang paling aku suka sih pertama renang ya. Renang. Ada beberapa faktor sih, ada beberapa penyebab kenapa aku suka renang Tan. Yang pertama itu karena renang itu adalah olahraga yang menyenangkan. Okay. Terus titik menyenangkannya di mana? Menyenangkannya itu nggak tahu ya, cuman kalau buat aku, kalau waktu aku renang itu kayak kan renang nih kita nih, gini, ses gitu kan ya. Nah, kayak waktu aku renang tuh beban-beban yang ada di tubuhku itu hilang semua itu. Waktu aku renang tuh set kayak dingin gitu kan. Ikut air, set ketinggalan di belakang gitu. Oke. Selain itu karena renang itu adalah olahraga sunnah ya kan? Okay, ya kan? Benar-benar sunnah. Bener banget. Okay. Nah, jadi waktu kita renang itu kita juga dapat senangnya juga dapat, sehatnya dapat. Terus itu pahalanya juga dapetan. Oke. 3 in 1 kan. Oke. Sini juga gak mau rugi lah kan. Capek-capek renang masa gak dapat pahalanya. Oke, benar-benar. Makanya itu. Kalau selain renang, Fik, mungkin ada yang lain? Yang selain renang aku juga suka pingpong. Oke. Pingpong. Habis itu aku juga suka lumayan suka futsal. Kalau klub favorit, Fik, kita bicara bola, kalau kamu punya nggak kayak klub favorit gitu? Kalau masalah klub favorit ya, dari kecil itu aku suka ke Real Madrid. Kalau kamu apa Tan? Aku klub yang hari ini menduduki peringkat 1 di Premier League. Apa itu? Liverpool. Wes, ngeri. Itu terus kalau kamu selain futsal ada lagi mungkin? Ada sih, tapi bukan olahraga lagi ya. Salah satu hobi aku itu
lebih ke traveling. Traveling. Ya bukan traveling yang kayak apa namanya main jauh-jauh gitu ya, kayak nggak kayak traveling ke luar negeri, ke luar luar pulau, bukan gitu, bukan itu. Nah, aku travelingnya itu lebih ke ya sederhana aja sih sebenarnya. Sepintas jalan-jalan aja, jalan-jalan kemana gitu, kayak aku juga lumayan suka gunung Daki berarti. Daki suka. Gunung mana aja yang pernah didaki? Waduh, kalau masalah gunung mana aja sekarang masih dikit ya. Masih dikit. Insya Allah episode kedepannya lah. Nambah lagi. Kita agendakan. Oke, baik. Kalau cita-cita. Kalau buat cita-citaku secara umum aku pengen jadi orang yang berguna, bermanfaat dan berkontribusi untuk negara, bangsa, agama, juga keluarga. Apa? Gitu. Bisa dirincikan lagi nggak? Kira-kira orang yang bermanfaat itu gimana maksudnya? Yang berguna? Ya, kalau masalah arti orang yang bermanfaat itu luas banget ya, Tan. Iya. Cuman kalau di sini aku kalau secara cita-cita konkret, cita-citaku pengen jadi seorang pengusaha, Tan. Pengusaha. Jadi aku besok pengen banget punya perusahaan. Artinya kamu tertarik ke dunia ekonomi dong harusnya? Tertarik. Ini calon-calon pakar ekonomi ini. Amin. Amin. Oke, sesuai judulnya Fik, ini. Hari ini kita bakal membahas tema yang sebenarnya umum banget bagi kita sebagai seorang santri ya kan. Karena setiap hari kan kita juga menjalani tema ini ibaratnya. Tapi karena kita ngobrol, aku yakin obrolan kita nanti bakal jadi tambah rumit, tambah kompleks, dan karena kita juga akan gali ke dalamnya. Gali makin dalam, dan kemudian mungkin nanti aku juga bakal banyak tanya ke kamu, Fik. Santai aja, Dan. Fun fact juga teman-teman, Fikri ini ketua angkatan SMIT Ibnu Abbas angkatan 13. Jadi apa ya? Aku yakin dia punya banyak banget gagasan karena juga pengalamannya dalam memimpin angkatan. Namanya ketua angkatan pasti harus punya wawasan yang luas biar bisa nolong teman-temannya seangkatan dan mungkin bisa membantu teman-temannya seangkatan. Fik. Kita langsung tanya ke topik perbahasannya, Fik. Jadi seperti yang kita tahu ya, Fik ya. Gini, jadi hari ini kita mau bahas santri dan pendidikan. Menjadi generasi yang unggul dan beradab. Nah, ini tadi umum tapi rumit gitu loh untuk dibahas. Gitu. Fik, seperti yang orang tahu ya, seperti yang kita tahu di Indonesia ini tuh ada banyak banget jenis sekolah. Dari mulai kayak kita, mondok, kemudian ada yang sekolah umum, sekolah Islam biasa, international school, atau mungkin juga sekolah-sekolah yang lainnya lah kayak gitu. Otomatis di setiap sekolah-sekolah itu pasti punya metode pembelajaran yang berbeda-beda. Punya tipe pembelajaran yang berbeda-beda atau mungkin pedoman belajar yang berbeda-beda. Benar banget. Karena orang-orang mikir kayak pondok itu pasti lebih berfokus ke penanaman adab, kemudian ngaji doang, kemudian juga kayak cuma paling ilmu agama doang yang pelajari gitu. Sekarang kalau sekolah umum orang mikirnya kayak di situ pendidikan karakter, terus kemudian menciptakan calon-calon tokoh intelektual kayak gitu. Itu kalau pendapatmu sendiri gimana, Fik, tentang hal ini? Oke, untuk hal ini sebenarnya kalau pendapatku sendiri sih agak berbanding terbalik sama penataan kamu ya, Tan. Menurutku itu di pondok justru kita itu buat pembentukan karakter, pendidikan karakter itu sangat kena banget. Kena banget. Asli. Jadi kita di pondok itu fokus dari pendidikan pondok itu aku rasa ya, kalau menurutku itu adalah pembentukan karakter, pencetak karakter santri biar bisa menjadi individu-individu yang unggul dan beradab seperti judul kita hari ini. Gitu, berarti gak cuma ngaji doang dong? Enggak cuma ngaji doang. Kalau orang mikir kayak ngaji doang berarti kuno banget dong. Kuno banget. Dari kita misalkan tiap hari ngaji nih, gak ngapa-ngapain, gak belajar matematika umum. Nah, besok kita waktu kerja gimana coba? Ya kan? Bener. Bayangin aja kita kita cuma bisa ngaji. Nah, kita makan apa? Masa kita makan angin? Gak mungkin kan? Artinya kita juga butuh ilmu dunia. Betul. Dan kalau kamu ngerasa sendiri mondok di sini kira-kira dua-duanya dapat nggak? Dapat banget. Semua aspek. Kalau misalkan di pondok ini dapat banget. Asli. Dari agama dapat, dunia juga dapat kayak gitu. Dan menurutmu kalau santri itu kira-kira bisa nggak sih bersaing di kancah yang lebih tinggi? Katakanlah kayak persaingan untuk persiapan masuk kampus atau mungkin persaingan dalam dunia kerja kayak gitu. Mungkin menurutmu sendiri kira-kira santri tuh bisa nggak bersaing di situ? Malah ibaratnya bersaing dengan orang-orang yang sekolah di luar sana. Karena kadang orang di luar sana mikir, Fik. Orang di luar sana mikir
anak pondok dia di dalam pondok doang terisolasi, nggak bakal ngerti dunia luar, nggak bakal update kudet. Paling juga ibaratnya mereka yakin kita bisa jadi lebih unggul lah soalnya kayak gitu. Kira-kira kalau menurutmu sendiri gimana mengenai hal ini? Kalau soal hal kayak gini sih, menurutku seorang santri itu pasti bisa banget Tan. Bisa banget buat berkompetisi di luar dengan orang-orang luar, dengan orang-orang, dengan anak-anak yang sekolahnya di sekolah umum, bukan pondok maksudnya, kan ya. Itu sangat bisa banget. Karena apa? Karena kita di pondok itu ya seperti yang aku katakan tadi Tan. Kita di pondok itu semua aspek dapat. Dari pembentukan karakter, akademis, ilmu agama, terus habis itu skill kehidupan kita dapat semua. Oh, skill kehidupan ini penting banget nih, life skill. Sangat penting. Gimana cara kita manage waktu, gimana cara kita menghadapi masalah, gimana cara kita bersosial. Itu semua kita dapat di pondok Tan. Oke. Dan artinya pondok, gimana? Lanjut. Dan anggapan orang-orang bahwasanya anak pondok itu cuma bisa ngaji doang, kayak kudet dan lain-lain, itu salah banget. Oh, iya. Karena kita di sini meskipun kita di pondok, cuman kita tetap bisa pada kenyataannya kita tetap bisa mengakses gitu kan. Oh iya. Kita bisa mengakses info-info terbaru dari luar. Mengeksplor pendidikan, mengeksplor ilmu luar gitu kan masih bisa. Dan kalau di Nabe sendiri kayaknya kan ada itu koran umum. Koran umum itu kan jadi sarana banget buat kita biar ngerti apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Terus kita sendiri juga ada pelajaran informatika, terus kemudian juga ada komputer umum itu kan juga beberapa macam. Artinya anak pondok itu tetap bisa update ya Fik ya. Tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Pasti. Dan yang dikatakan orang-orang tadi berarti belum tentu benar dan bahkan bisa jadi salah dong. Bisa jadi salah. Oke. Ini sudah makin rumit ini sepertinya. Iya. Kalau menurut Fik, apa perbedaan mendasar antara pendidikan pesantren dan sekolah umum? Mungkin dari metodenya, kemudian nilai-nilainya itu mungkin gimana? Bisa jelasin. Kalau di Ponpes ya, pendidikan di Ponpes itu menurutku lebih fokus ke tadi pendidikan karakter. Pendidikan karakter, pembentukan karakter santri. Ya. Jadi kita di pondok itu dilatih bagaimana kita menjadi orang yang berkarakter baik. Oke. Setiap kali pembelajaran yang dilakukan di pondok itu pasti akan ditanamkan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran. Terus habis itu tanggung jawab, kedisiplinan, profesionalitas gitu. Itu semuanya ditanamin di semua bidang pendidikan di pondok. Bahkan karena kita di pondok itu kan kasarnya sendiri ya. Iya, sendiri. Jauh dari orang tua ya. Jadi dengan kita jauh dari orang tua itu kita dapat bisa mengambil pelajaran hidup lebih banyak. Oke. Jadi bisa kita berlatih juga. Nggak ketergantungan sama orang tua gitu loh. Kita di sini tuh semuanya kita hadapi sendiri. Gitu kan. Terus habis itu kalau ditilik dari lingkungannya kan. Lingkungan pondok itu menurutku benar-benar sangat mendukung. Sangat mendukung santri-santrinya, siswa-siswanya untuk bisa menjadi orang-orang yang tadi berperilaku baik, akhlak, berprestasi juga. Karena lingkungannya itu sangat mendukung buat dilakukannya kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar. Karena di pondok itu kita fokus. Oh benar ya. Bisa lebih fokus, beneran. Lingkungannya bener-bener dikhususkan untuk fokus gitu ya. Betul. Oke. Terus kita nggak terganggu sama hal-hal yang ada di luar gitu loh. Kalau misalkan kita ada di sekolah negeri nih, kita di sekolah umum misalkan, sekolah umum, kita setiap hari bisa megang device, megang HP, nggak kayak di pondok kan ya. Nah, tapi dengan kita bisa megang HP, misalkan kita nggak bisa menggunakan HP-nya itu dengan benar, bijak. Nah, itu nanti malah bahaya buat sendiri Tan. Misalnya, aku sekolah di negeri nih, sekolah di sekolah umum. Nah, kan setiap hari kita bisa pegang gadget ya, pegang HP ya. Cuman dari HP itu kan semua bisa masuk ke kita. Dari hal yang positif, dan kadang nggak terkontrol juga. Betul. Nggak setiap waktu kita tuh bisa dikontrol sama orang tua kita, bisa dikontrol sama guru-guru kita. Dan misalkan ternyata kita mah dapat hal-hal yang katakanlah negatif dari medsos atau dari intinya dari
internet, Heeh. itu nanti malah menjadi sebuah gangguan Tan. Itu bakal ganggu kita waktu kita belajar. Nah itu makanya kenapa kok di pondok itu lingkungannya lebih mendukung daripada di sekolah umum. Oke, karena ibaratnya kita difokuskan ya Fik ya. Dan Betul kemudian banget. ibaratnya pondok juga memfilter budaya-budaya ataupun pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Kamu sendiri selama 4 tahun mondok ini kira-kira gimana Fik rasanya? Mungkin apa aja yang udah kamu dapetin selama 4 tahun ini? Atau mungkin kamu udah cerita kayak atau gimana sih rasanya udah 4 tahun mondok gitu? Ya kalau masalah rasa gimana rasanya udah 4 tahun pondok, kalau jujur-jujuran sebenarnya bisa aja ya teman-teman ya. Oke. Biasa aja, karena ya namanya juga manusia kan ya. Iya. Kita bisa adaptasi, menyesuaikan diri dan akhirnya terbiasa. Oh iya. Dan kalau di pondok sendiri kayaknya pertemanan sebuah jiwa pertemanan tuh bakal lebih kerasa Fik ya. Bakal lebih kompak. Buktinya teman-teman hari ini bajuku sama bajunya Fikri sama. Biru dongker. Biru dongker ya kan. Peci kita jangan lah. Peci kebanggaan. Oh iya, peci kebanggaan. Peci kebanggaan. Ya membuktikan bahwa kita sama-sama kompak hari ini. Betul banget. Biru ini menunjukkan kebijaksanaan. Asik. Oke. Apalagi kita berdua pakai kacamata semua ya Tan. Oh iya. Asik, kacamataan. Bener kacamataan semua. Oke. Terus habis itu lanjut ya Tan. Lanjut. Terus habis itu buat kalau misalkan kan tadi udah ya pondok ya, pondok udah ya. Sekarang ganti ke negeri ya, umum ya. Nah kalau buat sekolah umum itu menurutku mereka itu fokus ke pendidikan akademis. Ya, hal-hal yang menyangkut pendidikan akademis itu mereka fokus banget. Ya. Sangat digalakkan. Ya. Makanya itu kenapa kok orang-orang ada pikiran orang-orang itu berpikiran bahwasanya emang bisa anak pondok itu bersaing dengan orang-orang luar, bersaing dengan anak-anak yang sekolah di umum, emang bisa. Soalnya emang di lapangan itu sekolah-sekolah umum itu lebih menggalakkan di akademis. Habis itu di sekolah umum itu mereka lingkungannya lebih bebas Tan, lebih bebas, sih, benar-benar. Lebih luang, lebih bebas, lebih ya intinya sesuka mereka lah. Karena mereka bisa ngapa-ngapain lah di sana. Kita bisa ngapain di sana. Di luar itu bisa ngapa-ngapain. Habis itu secara kita setiap waktu bisa megang gadget, bisa megang HP. Terus habis itu ya semuanya gampang lah kalau di luar. Oh iya. Misalkan ngerjain tugas kan ya, nggak tahu kan, tinggal Google kan bisa. Gampang juga kan. Di pondok tanpa harus Google kadang belajar sama teman malah lebih paham Fik. Betul banget. Gitu nanti ya. Dan kayaknya kalau hari A sendiri kan orang mikir kayak hari A tuh waktu istirahat. Habis subuh tidur sampai mungkin jam 9 bahkan sampai duhur. Enak banget sih. Kalau di pondok itu bahkan tak pernah terjadi. Tapi habis subuh pasti kita selalu tandif dulu. Dulu atau bahkan ada apa? Biasanya kita latihan fisik. Sapala. Itu bener-bener latih fisik kita teman-teman. Setiap hari Ahad itu hampir selalu ada dan memang tujuannya buat biar kita jadi muslim yang tangguh, jadi muslim yang kuat kayak gitu. Tandif itu apa sih Tan? Tandif itu tandif itu bersih-bersih. Jadi kayak bersih-bersih bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Kerja bakti gitu ya? Kerja bakti bareng-bareng. Terus ya dibagi-bagi, ada yang nanti bagian di katakanlah di hujrah di kamar, kemudian di halaman dan di lorong dan sebagainya. Nah, artinya setiap Ahad pagi itu kita itu Fik gerak dulu. Betul. Karena pagi itu harus kita ibaratnya meraih keberkahan dari pagi. Asik. Dan salah satu cara meraih keberkahan tuh tidak dengan tidur. Siap, benar banget. Dan ya kita niatkan setiap gerak kita untuk ibadah, untuk bersih-bersih, untuk latihan fisik tadi. Ya, jadi meskipun kita libur kan tetap produktif kan? Iya, tetap produktif. Libur produktif kan ya? Iya. Cuma nanti juga pastinya juga ada waktu istirahatnya juga. Oh iya, pastinya. Oke. Kalau menurut Fik, tadi kan kita bicara, kamu ngomong santri itu tetap bisa buat bersaing sama orang-orang di luar sana, terus kemudian juga ibaratnya bisalah mengikuti perkembangan zaman. Kalau menurut Fik, gimana caranya agar santri itu tetap kompetitif dan unggul saat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi? Atau mungkin bisa menjadi, aku mungkin pas ketika itu sudah lulus dari pondok, gimana caranya, atau pas di pondok gimana caranya biar seorang santri itu tetap kompetitif dan unggul seperti orang-orang yang di luar sana? Oke. Gimana caranya santri tetap kompetitif di luar sana ya Tan? Iya. Sebenarnya kalau misalkan yang namanya itu biar bisa kompetitif, itu kan kita pastinya butuh sarana prasarana ya. Iya. Hal-hal penunjang biar kita bisa terus berkembang ya. Iya. Nah, kita tuh di pondok teman-teman ya, teman-teman. Kita di pondok itu bukan cuman karena kita gak pegang gadget, gak pegang HP, itu kita terbatasi di semua hal, enggak.
Kadang orang mikir gitu, Fik. Iya. Dengan dibatasinya gadget, akhirnya hidupnya terbatas gitu doang. Kadang orang mikir kayak gitu. Makanya perspektif kayak gini tuh salah. Soalnya hidup itu bukan cuman tentang gadget gitu kan. Iya kan? Iya, benar. Hidup itu ya udah hidup gitu loh kan. Dijalani aja gitu kan. Iya. Hidup itu di dunia nyata bukan di maya kan ya. Iya, benar. Nah, habis itu untuk gimana caranya santri tetap kompetitif di luar sana? Itu ya pastinya dengan kesungguh-sungguhan ya Tan. Kesungguh-sungguhan. Ya, semua itu berawal dari diri kita masing-masing. Oh iya. Tekad kita, effort kita gimana. Terus habis itu ya intinya gimana cara kita mengejar cita-cita kita masing-masing. Ya, dan aku lihat kayaknya anak-anak pondok itu sekali punya tekad, sekali punya cita-cita, pasti tekadnya tinggi banget. Bener banget. Effortnya tinggi banget. Terus kemudian kayak gimana caranya aku bisa ngeraih itu. Iya, pasti totalitas Tan. Ya, pasti totalitas, bener banget. Oke. Artinya dengan fasilitas yang ada atau mungkin dengan yang seadanya itu artinya santri terus bisa unggul di sana, Fik. Pasti bisa. Oke. Karena kita di pondok itu nggak cuman ngaji doang Tan. Ya. Gak cuman kita ngaji doang, belajar kitab, belajar bahasa Arab. Gak itu doang. Kita di pondok itu juga banyak gitu loh kegiatannya. Dari kita bisa ikut lomba, misalkan kayak OSN, lomba misalkan kayak ISEI, lomba isai. Atau kalau enggak misalkan kalian punya minat dan bakat di bidang olahraga atau kepramukaan juga bisa. Oh iya. Bisa banget. Habis itu di pondok itu kita juga mengurus berbagai hal gitu loh. Kan di pondok kita juga ada kayak OSIS ya. OSIS. Oh, iya. Cuman kalau di Ibnu Abbas itu teman-teman kita gak manggilnya OSIS. Kita pakainya OSIA. Okay. Organisasi Santri Ibnu Abbas. Kamu ikut apa, Fik? Departemen apa? Di tahun ini sih aku ikut di Departemen Seni dan Olahraga ya. Seni dan Olahraga. Oke. Aku ikut di Departemen Humas, teman-teman. Asik. Ngapain aja Tan di Humas, Tan? Kalau di Humas sendiri seperti namanya hubungan masyarakat, tentu proker-proker kita itu proker-proker yang berkaitan dengan eksternal, dengan dunia luar. Ya. Kayak kalau Ramadan kita ada namanya bagi-bagi bansos, kemudian ada takjil Ramadan. Ya. Kemudian juga kami di Humas itu ada namanya Dewan Perwakilan Angkatan. Oh iya. Itu tujuannya kita berlatih, kita tuh berlatih ngomong, terus kita berlatih ibaratnya Dewan Perwakilan Angkatan itu ada kayak sebuah rapat di mana petinggi-petinggi OSIS nanti bertemu perwakilan angkatan. Perwakilan angkatan. Nah, ibaratnya kalau di negara tuh kayak presiden bertemu dengan gubernur. Nah, gubernur para ketua-ketua angkatan tuh nanti mereka bakal menyampaikan aspirasi angkatannya, kemudian yang dari OSIS juga bakal menjawab melalui proker-prokernya kayak gitu. Dan itu sih kalau di Humas sebenarnya masih banyak lagi, cuma takutnya waktunya kebuang banyak. Oh iya. Kita juga ada kajian remaja Islam. Oh, ya, kapan tuh Tan? Nanti insya Allah tahun ini mungkin ada deh, kita tunggu aja. Tunggu aja teman-teman. Tunggu aja. Ini event yang lumayan gede, jadi kita kajian, terus kemudian kita mengajak sekolah lain juga untuk berkolaborasi bersama, membuat sebuah event kajian kayak gitu. Terus kemudian kalau di Humas sendiri juga ada programnya sarapan, Fik. Sarapan? Ya, bukan sarapan gratis. Ini, sarapan makan. Oh, bukan sarapan. Lah, sarapan apa? Sarapan bergizi gratis. Oh, aduh, sarapan bergizi gratis. Sarapannya adalah saran dan harapan. Ya. Jadi kita dari Humas tuh menyediakan kertas khusus yang nanti akan disebar ke setiap kamar. Dan santri itu bisa mengisi kertas itu dengan aspirasinya. Oh. Jadi kita ibaratnya menjadi penghubung antara OSIS dan santri. Iya. Gitu. Dan itu masih banyak proker-proker lain. Nah, kalau di Departemen Seni dan Olahraga sendiri ngapain aja? Kalau Departemen Seni dan Olahraga proker-prokernya lebih ke event ya Tan? Oh, event. Lebih ke event. Okay. Kayak misalkan ada IFC itu Ibaska Futsal Cup. Ibaska Futsal Cup, lomba futsal. Habis itu ada lagi IBC, Ibaska Basketball Cup. Ada lagi Ibaska Open Series. Itu badminton. Oke. Habis itu ada lagi ITTC, Ibaska Table Tennis Cup. Oke. Kamu pingpong. Oh, pingpong. Artinya gini, Vic, dengan proker-proker yang ada itu nanti otomatis dapat melatih santri-santri kita, santri teman-teman kita yang nantinya pengen jadi atlet itu bisa latih di situ dong berarti. Mereka yang mau jadi atlet basket, mereka yang mau jadi atlet futsal, kemudian table tennis dan segala macam badminton juga itu pasti bakal latih di situ. Nanti kalau kau boleh ngesimpulin berarti sebenarnya pondok sendiri juga menyediakan persiapan sejak dini ya, Vic ya? Iya. Persiapan sejak dini.
Kemudian yang kalau pengennya masuk kedinasan tuh juga ada apa? Track jogging ya? Iya, track jogging juga ada. Oke, Terus itu oke. mini gym juga ada. Mini gym. Oke. Habis Kamu hobi nge-gym, Vic? Hobi nge-gym sih dulu waktu SMP lumayan ya. Oh, oke. Lumayan, oke. tapi kalau sekarang sih nggak terlalu. Nggak terlalu. Lebih ke males sih kalau sekarang. Waduh. Soalnya apa ya, Tan? Sekarang itu kayak lebih banyak kegiatannya gitu loh. Iya SMA sih, itu lebih banyak benar, kegiatannya benar. di SMP. Makanya Bener tuh banget. buat ngeluangin waktu buat WO itu kan biasanya sore-sore ya. Iya. Nah, soalnya sore-sore itu pasti ini kan sekarang dari Departemen Seni dan Olahraga kan ada Ibaska Futsal Cup. Heeh. Itu kan misalkan itu kan berjalannya sore-sore ya. Iya. Sore-sore. Nah, itu makanya sore-sore itu waktunya habis buat ngurus itu. Oke. Gitu. Wah, ini Ibaska Futsal Cup ini salah satu proker yang fenomenal banget, teman-teman. Jadi openingnya aja itu kalau ngeliat udah kayak opening ala-ala UCL loh. Asik, iya dong. Keluar dari bawah stadion tuh dan ada lagu yang ngiringin, itu asik, seru banget. Seru banget ya. Oke. Nah, Terus kalau gimana? Nah, ini semua dengan apa namanya itu dengan segala kesibukan kita, kesibukan para santri di pondok yang nggak cuma ngaji doang. Iya, notabene nggak cuma ngaji doang. Nggak cuma ngaji doang, nggak cuma baca kitab doang, nggak cuma belajar agama doang. Cuman kita di sana itu juga itu ada loh, kegiatannya masih banyak. Iya. Dari ngurus OSIA, dari ikut lomba, dari dan kita di sana juga bisa bikin event juga kan. Betul banget. Artinya gini, Vic, kita di pondok itu disiapkan untuk menjadi orang besar. Orang besar kan identik dengan jadwal padat. Yes. Ya kan, jadwal padat, terus kemudian juga ibaratnya satu urusan selesai nambah urusan. Kalau kamu ngerasa gitu nggak, Vic? Selama pondok ya nggak? Lumayan. Ya, aku pekan-pekan ini juga ngerasa gitu, Vic. Iya kan? Gimana Tan? Capek kan? Alhamdulillah capek, cuma capeknya berkesan. Capeknya berkesan, jadi kayak kita tuh capek tapi seneng gitu loh. Capek cuma seneng. Nambah pengalaman juga kan? Nambah pengalaman juga. Tapi kalau kita gini, artinya kita di pondok ini kan juga sering banyak event ya. Ya. Tentu orang-orang kadang tuh mikir kayak emang anak pondok bisa ngadain event gede? Bisa dong. Nah, itu dia. Coba dijawab, kira-kira gimana? Kamu pengalaman sendiri selama di Ibnu Abbas, event apa aja yang sudah kamu jalani? Kamu panitiain? Kalau aku panitiain sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Cuman ada itu Lailatul Bada, itu acara perpisahan kelas 9. Kemarin waktu kelas 9 waktu SMP. Habis itu ada lagi Stage of Talent. Nah, itu kelas 10 ini kan kita barengan. Kita barengan. Habis itu panitia event-event lomba dari Departemen Seni dan Olahraga, ITTC, Ibaska Table Tennis Cup. Itu kebetulan yang ngawasin prokernya aku. Oh, pengawas proker. Nah, pengawas proker. Mengerikan. Habis itu ya kalau misalkan cuman kepanitiaan, aku cuma ikut itu doang sih. Tapi kalau misalkan menjalani, maksudnya ikut event, itu udah banyak banget. Iya, bener banget sih. Artinya kita juga belajar dari kakak kelas kita. Bener. Yang udah ngadain event banyak banget. Ya. Dan aku lihat kamu sebagai ketua angkatan sendiri, ibaratnya jam terbangmu juga sudah tinggi ya, Vic ya. Sudah 4 tahun jadi ketua angkatan. SMP SMA 2 periode berarti. 2 periode, artinya kira-kira tahun depan nyaketos bagaimana? Waduh, kalau ketos sih berat sih. Berat. Susah sih Tan. Soalnya kan ketos itu ketua OSIA itu kan amanahnya besar ya. Amanahnya besar dan pastinya berat juga buat jalaninya. Cuman dengan bantuan dari teman-teman pasti bisa lah. Cuman di sini bukan berarti aku mau jadi ketos ya. Bukan berarti aku mau jadi ketos ya. Kalau masalah main jadi ketua OSIA, insya Allah nanti adalah orang. Pasti ada. Oke. Artinya penuh pertimbangan terlebih dahulu. Penuh pertimbangan. Oke. Jadi kalau dari kita ngobrolin tadi, kira-kira artinya pondok itu tentu bisa memfasilitasi santrinya mau kemana aja, Vic ya? Pastinya. Baik dari yang tadi mau masuk kedinasan tadi bisa latihan di mini gym tadi, terus kemudian juga ada jogging track, terus kemudian yang yang pengen jadi atlet tadi juga ada banyak event-event yang bisa ngelatih skill orang buat kesana. Gitu. Artinya emang kita disiapkan betul untuk bisa bersaing dengan orang di luar sana. Dan di pondok itu kalian mau ikut misalkan kalian mau ikut lomba nih Tan. Misalkan kalian mau ikut lomba, meskipun dari pihak sekolah itu nggak mengajukan ada Mas, kayak misalkan mengajukan lomba dari sekolah. Kayak misalkan sekolah ini nawarin deh ke siswa-siswanya, Mas ini ada lomba nih, ini. Misalkan sekolah kayak gitu, kalian tetap bisa mengajukan. Oh gitu. Jadi kalian misalkan nih kalian lihat info nih waktu di rumah lomba nih, ini waktu besok di pondok nih, ikutlah gitu kan. Kalian tinggal ngomong aja ke ustadznya, Tat, ini saya mau lomba ini. Pasti dibantu. Makanya jangan takut buat jangan takut kalau di pondok itu semuanya terbatasi. Oh iya. Tapi gini, Vic, sekarang orang tuh banyak yang nganggap
pondok itu kurang relevan dengan dunia pekerjaan. Artinya banyak yang ngomong lulusan pondok itu kurang relevan dengan dunia pekerjaan. Santri itu ibaratnya karena dia fokusnya ngaji, dia itu kayak apa ya, seolah-olah nggak sesuai kalau misalkan pengen kerja di perusahaan IT, pengen kerja di firma hukum, seolah kayak gitu. Itu kalau pendapatnya gimana, Fik? Ini adalah salah satu pemikiran-pemikiran yang bisa dikatakan kolot ya Tan. Oh ya, kuno. Oh ya, bener banget. Sempit gitu loh. Ya. Nah, jadi santri sekarang itu Tan nggak cuman kayak santri yang ngaji doang, belajar agama doang, enggak. Tapi santri itu sekarang khususnya di Ibnu Abbas ya. Iya. Di Ibnu Abbas yang aku lihat di santri-santri Ibnu Abbas itu mereka buat kerelevanan menuju dunia pekerjaan itu bahkan sangat relevan Tan. Sangat relevan karena apa? Kok bisa? Karena santri-santri Ibnu Abbas kita itu di sini tuh ditanamkan jiwa-jiwa profesionalitas. Oke. Ditanamkan nilai-nilai profesionalitas. Habis itu kedisiplinan, tanggung jawab. Nah, ini kan sangat penting banget di dunia perusahaan ya. Betul. Nah, habis itu kita di sini juga dilatih buat kayak ngurus-ngurus suatu hal. Yeah. Misalkan bisa dari kita mengurus OSIA, bisa dari kita mengurus event, panitia event, itu bisa. Nah, habis itu di dunia pekerjaan itu kan pasti butuh banyak relasi ya Tan. Iya. Nah, betul banget. Maka dari itu, ini di pondok Ibas ini kan, terkhusus pondok Ibas yang aku lihat, di sini kan kita beragam-ragam ya Tan. Ya. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke, ada Kalimantan, semua. Iya, betul banget. Okay, Papua, NTT, Bali, oke. Jawa banyak otomatis. Nah, maka dari itu ini di sini itu kita kayak ibaratnya bangun relasi Tan. Oh iya. Membangun relasi untuk besok kita di dunia pekerjaan atau nggak usah jauh-jauh lah misalkan nanti kita mau lanjut PTN, misalkan PTN mau di katakanlah di Jakarta misalkan Jakarta. Nah ini kan pasti ada teman kita yang di Jakarta nih. Nah kita bisa minta tolong nih ke teman kita. Calling gitu kan. Gitu. Bangun relasi dulu Tan gitu. Apalagi kok yang bagi yang rumahnya mungkin di Indonesia Timur, di Papua, di Ambon, kita misalkan mau main ke sana, kita bisa calling dong. Makanya itu kenapa kok pondok itu kalau misalkan dikatakan kurang relevan sama pekerjaan sama dunia pekerjaan itu aku nggak setuju banget Tan. Nggak setuju banget. Karena setelah pengalaman-pengalamannya aku jalan di pondok, ya itu berbanding terbalik sama pernyataan tadi. Gitu iya. Dan kita sendiri kayak ngelihat alumni Ibnu Abbas sendiri kayaknya ada banyak banget yang kayak nggak cuma di agama doang. Tapi juga ada yang di politik, di IT, bahkan yang ke luar negeri. Beragam banget. Kalau kamu sendiri kenapa tertarik ke dunia ekonomi? Sebenarnya mungkin dari pengaruh dari keluarga aku ya, dari keluarga dulu ya. Oh, iya. Soalnya kan ini kebetulan orang tua aku kan sebagai pedagang. Kan itu ekonomi ya maksudnya. Ekonomi ya. Nah, mungkin dari situ aku jadi tertarik di dunia ekonomi. Khususnya kayak bagian-bagian bisnis lah. Oke, bisnis. Jadi pengen jadi bisnismen? Ya, pengen. Dan kira-kira apa usahamu untuk ke sana? Kamu pengen kuliah di mana sih? Kalau untuk kuliah sih aku pengennya di Jogja ya. Di Jogja. Di mana? UGM. Di UGM bisa UGM lah. Amin. Ngambil ekonomi. Ya, bayangan sementara itu sih. Itu. Oke. Kalau kamu sendiri gimana Tan? Aku pribadi sebenarnya juga sama. Untuk S1 pengen kuliah di UGM. Ambil ilmu politik pemerintahan. Oh gitu. Kenapa nggak di luar negeri aja Tan? Karena aku pengen nyoba jadi mahasiswa Indonesia dulu, Fik. Pengen nyoba gimana sih ibaratnya aku belajar di Indonesia, terus kemudian kira-kira biar ngerti dulu sih, biar ngerti dasarnya dulu politik itu gimana. Gitu, belajar di Indonesia dan kemudian juga bisa menghubungkan apa yang sedang terjadi di Indonesia dan juga apa yang sedang tak pelajari. Terus di selain mungkin nanti kalau ada kesempatan buat demo, nah itu bisa ikut serta gitu loh. Jadi aku pengen ngerasain dulu jadi mahasiswa Indonesia gimana gitu. Nanti baru mungkin S2, S3 ke luar negeri. Karena aku pribadi punya cita-cita. Kalau kamu bisnis kan? Aku punya cita-cita pengen jadi dosen. Cuma bukan sekedar dosen. Dosennya gimana Tan? Dosen kayaknya cuman ya udah ngajar di kampus kan ya. Nah, ini banyak ibaratnya impression orang-orang tentang dosen tuh kebanyakan kayak gini. Jadi dia cuma mikir kayak dosennya cuma ngajar doang. Lah, bukan emang gitu Tan? Loh, wah jangan salah, Fik.
negara kita, Fik, Indonesia itu didirikan sama para orang-orang terdidik yang mereka juga pengajar. Dan orang-orang pengajar ini bukan pengajar yang sekedar mengajar. Mereka ibaratnya bisa dikatakan sebagai seorang dosen, dan banyak banget contohnya. Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, mereka ini orang-orang berpendidikan yang kemudian juga mendidik. Nah, ini misiku, Fik. Aku pengen jadi orang yang berpendidikan dan kemudian juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan politik. Biar orang nggak gampang dibodohi soal politik. Sehingga gitu dia ya. ngerti. Dia ngerti. Dan kemudian Indonesia bisa menjadi negara meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Meritokrasi itu di mana kita memilih pemimpin itu bukan berdasarkan kayak apa yang dia telah beri kepada kita, tapi berdasarkan bobotnya dia, kualitasnya dia. Gitu. Karena kan kadang orang kayak mikir milih pemimpin karena aku dikasih ini, karena aku deket sama dia, karena dia temanku. Wah, itu kurang banget gitu loh. Dan maka meritokrasi ini ibaratnya apa ya? Penting banget biar orang itu nggak gampang dibodohi dan mereka bisa ibaratnya cerdas dalam memilih pemimpin sehingga Indonesia bisa maju menuju 2045. Kamu di 2045 mau ngapain, Rick? Waduh, belum banyak sih, Tan. Tapi aku pengen banget jadi orang yang tadi berguna buat bangsa, negara, dan warga. Dan bicara soal dosen juga, Vic. Dosen itu ibaratnya pengaruhnya besar banget di Indonesia. Ya. Banyak banget kayak peristiwa-peristiwa negara ini yang ibaratnya kayak berawal dari kampus. Dan itu selain berasal dari gagasan mahasiswa, itu pasti juga ada campur tangan dosen di situ. Contohnya apa, Tan? Contohnya kayak peristiwa 98 itu kan berawal dari mahasiswa juga. Tapi kemudian juga ada ibaratnya para civitas akademika itu mereka juga ikut turun tangan di situ ibaratnya. Nah, kita ambil contoh kayak orang-orang yang awalnya dari dunia kampus, terus kemudian bisa ibaratnya memberikan kontribusi ke Indonesia kayak seperti Pak Mahfud MD. Pak Mahfud ini juga alumni pesantren ini. Oh iya toh. Pesantren ya. Pesantren. Terus kemudian ada Pak Amin Rais, Pak Anies Baswedan. Itu mereka ini awalnya dari pendidikan, sehingga ibaratnya otaknya sudah maju dan mereka sudah siap pula memajukan Indonesia. Nah, ini semua itu jawaban dari pertanyaan kamu tadi, Tan. Oh gitu. Iya. Kamu nyadar gak? Masa gak nyadar sih? Sebenarnya belum nyadar ya. Ngalir aja ya. Ya, katanya pernyataannya kan, pertanyaannya kan emang bisa santri itu berkompetisi. Iya. Berkompetisi di luar dengan orang-orang yang sekolahnya di sekolah umum. Iya. Nah, ini buktinya, Tan. Pak Gus Dur juga. Abdurrahman Wahid itu juga alumni pesantren ya? Oke. Kalau kamu sendiri, Vic, kamu ada gak sih cerita kayak pengalamanmu selama di pesantren yang mana ibaratnya itu menunjukkan bahwa seorang santri itu bisa bersaing dengan orang di luar sana? Mungkin kamu pernah ikut lomba apa gitu, atau mungkin lomba apa yang mana kamu menang dan itu pesertanya gak cuma anak pondok doang, tapi juga anak umum? Ada sih. Apa? Pemain tuh sempat waktu SMP kita ikut Krenova tahun 2024 kemarin. Itu kan dari SMP Ibnu Abbas kan ngirimin 2 tim ya. Dan alhamdulillahnya dua-duanya bisa tembus. Yang satu juara 1, yang satunya juara 2. Apa aja ini? Produknya apa aja ini? Produknya yang pertama itu ada yang juara 1 dulu ya. Itu mereka bikin website, Tan. Website. Jadi anak pondok itu juga melek teknologi gitu kan. Oke, gak gaptek. Websitenya soal apa? Tentang apa websitenya? Websitenya itu kemarin tentang pariwisata. Khususnya di Kota Klaten. Kan kita kan di Klaten banyak banget umbul gak sih? Iya. Banyak banget umbul, banyak banget potensi wisata. Betul banget. Dan itu perlu dikembangin. Terus gimana tadi? Lanjut. Habis itu buat tim yang kedua itu produknya ada Vermisak. Apa ini? Vermisak itu sebenarnya olahan limbah. Nah, itu kita ambilnya dari limbah getah aren. Getah aren itu kan pohon aren itu kan dibuat, kalau di sini digunakan sebagai bahan buat bikin bihun ya. Buat bikin bihun. Dan ternyata di Klaten itu limbahnya sangat menumpuk, Dan. Di wilayah mana ya? Aku lupa dulu tuh. Tapi ada gitu. Ada. Itu sangat menumpuk, benar-benar menumpuk banget. Kayak jadi gunung-gunung gitu loh. Dan itu kalau nggak dimanfaatkan malah merugikan lingkungan bisa jadi. Nah, bener banget. Kayak itu baunya itu, wah ya Allah, parah banget, Tan. Beneran gak bohong aku. Nah, habis itu dari limbahnya itu kita manfaatin. Kita olah jadi kertas. Dari aren untuk membuat bihun jadi kertas. Iya. Jadi yang kita manfaatin itu seratnya, Tan. Seratnya. Kan ini kan
pohon aren digiling ya. Iya. Diambil getahnya buat bikin bihun. Nah, seratnya itu masih ada. Jadi limbah itu. Limbahnya ya seratnya itu. Oh. Seratnya itu kita olah jadi kertas. Dan kertasnya itu nanti kita olah lagi jadi paper bag. Nah, Vermisak itu paper bagnya itu. Oke. Dan kamu sendiri tuh kamu di tim yang mana waktu itu? Kan kalau nggak salah aku pernah dengar kamu tuh ikut Kernova kan? Ya. Di yang website atau yang ke Vermisak? Waktu itu aku ikutnya di yang Vermisak. Oh, Vermisak. Yang juara 2 itu. Oh, dan itu juara semua berarti. Dan itu pesertanya nggak cuma anak pondok doang. Nggak cuma anak pondok doang. Sekolah umum di Klaten semuanya hampir ikut kok. Semuanya ikut. Artinya kamu mengalahkan orang-orang itu semua. Ya, keren. Ini buktinya bahwa pondok itu juga bisa bersaing di luar sana. Bener ini inovasi loh. Bener banget. Inovasi, oke. Jangan salah, anak pondok itu pada kreatif Tan. Oh, betul. Kreatif banget. Setuju. Idenya tuh masih cemerlang. Ya. Meskipun kadang-kadang out of the box ya. Iya. Justru out of the box itulah yang bikin ibaratnya kayak, ini udah ekspektasi banget bisa kayak gini. Gitu. Betul, oke. Contoh, Fik. Contoh apa? Ide anak pondok, apa mungkin kreasi anak pondok yang mungkin jarang ada di luar sana? Kreasi anak pondok yang mungkin ada jarang di luar sana ya. Muhadharah. Oh iya, muhadharah bisa. Oh, ya. Muhadharah. Muhadharah itu apa namanya itu? Kita dilatih buat pidato, menampilkan sebuah penampilan pidato disertai dengan apa? Namanya apa Tan? Kok lupa sih? Drama. Ya, drama, hiburan. Pertunjukan. Oh iya. Oke, artinya ini kita juga dilatih banyak hal di pondok. Oke, terus kalau gini, Fik, kira-kira menurutmu apa peran pesantren dalam mencetak masa depan yang unggul dan beradab, dan juga gimana caranya biar santri itu bisa menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat? Gitu. Jadi, ya itu coba. Ya, pertama aja apa? Apa peran pesantren dalam mencetak generasi yang akan datang, generasi yang unggul dan beradab, dan yang kedua gimana caranya biar santri itu bisa menyeimbangkan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia? Oke, aku jawab yang gimana menyeimbangkan dulu ya. Ya. Jadi kan namanya kita hidup di dunia ya Tan. Tentunya kita juga memerlukan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum, seperti IPA, IPS, matematika, bahasa dan lain-lain. Itu sangat diperlukan karena ya pada kenyataannya kita tuh hidup di dunia gitu loh. Oh iya, benar. Tapi di samping itu kita juga harus belajar tentang agama. Karena apa? Karena kita di dunia itu sebenarnya bukan hidup yang sebenarnya Tan. Kita di dunia itu sebagai media untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Berarti kita mau mampir doang ibaratnya. Bener banget, mampir doang. Dan jadi pertanyaannya kan ada soal bagaimana peran pesantren. Artinya peran pesantren itu kesini. Ya. Menciptakan tadi generasi yang unggul dan beradab. Sukses dunia akhirat. Oke. Dan itu artinya anak pondok juga bisa ke sana semua. Bisa mencapai itu semua. Bisa. Oke. Yakin. Terus buat pertanyaan sebelumnya tadi apa? Apa peran pesantren? Perannya. Peran pesantren dalam mencetak generasi yang unggul dan beradab. Yaps. Perannya sebenarnya banyak banget ya Tan. Banyak banget. Bahkan kalau misalkan aku sebutin satu-satu kayaknya nggak cukup sih waktunya. Nggak cukup waktunya. Nah, peran pesantren dalam mencetak generasi yang unggul dan beradab. Kita ambil aja contoh dari ustadz-ustadz kita yang alumni pesantren aja ya. Yang udah jelas-jelas kita lihat sendiri. Misal kayak mudir kita Ustadz Uqbah. Habis itu kepala pesantren kita Ustadz Asim. Itu kan mereka alumni pondok ya. Nah, ada buktinya itu. Mereka bisa beliau ini bisa jadi generasi yang unggul dan beradab. Sesuai dengan tema kita sekarang Tan. Ya, benar banget. Dan Ibnu Abbas sendiri juga ingin mengelahirkan generasi yang unggul dan beradab. Artinya nggak cuma unggul doang tapi juga beradab. Betul. Nggak beradab doang tapi juga unggul. Betul banget. Saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Jadi perfect. Akhirat dapat, dunia dapat. Betul banget. Oke. Ini obrolan kita hari ini makin rumit kayaknya. Makin rumit dan makin dalam. Tapi sayangnya kalau kelamaannya aku takut penonton ngantuk dan bosen gitu loh. Maka dari itu aku pengen ibaratnya gini, Fik. Aku pengen baca kesimpulan kita, obrolan kita hari ini. Boleh. Biar para penonton yang di rumah ini gak harus flashback ke depan lagi, tapi ibaratnya bisa menyimpulkan di sini bahwa hari ini kita ngobrol soal apakah santri itu dapat bersaing di dunia luar, dan jawabannya bisa. Bisa. Jawabannya bisa.
Dan dari banyak kalau teman-teman sendiri melihat di media sosial tuh ada banyak sekali pakar-pakar, mungkin pakar IT, kemudian konten-konten kreator yang tanpa kita sadari mereka itu adalah alumni pesantren. Betul. Dan di sisi lain itu membuktikan bahwa anak-anak pesantren juga bisa bersaing di luar sana. Alumni pondok sendiri juga telah membuktikan bahwa alumni pondok itu juga bisa bersaing di dunia global. Betul banget, Tan. Kuliah luar negeri, kuliahnya nggak cuma di dunia doang. Artinya bisa ya, Fik ya? Bisa banget. Oke. Kalau dari kamu, Fik, sore ini kali ini ada closing statement dulu buat para penonton di rumah. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah ya, jangan patah semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Oke. Semangat, terus semangat dan semangat. Yakinlah bahwasanya di setiap keinginan pasti ada jalan. Jalan. Kalau kata Dr. Gamal, sempurnakan niatmu maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Asik, bener banget. Dan terkait kalau misalkan teman-teman kayak takut di pesantren gimana, di pesantren takut kudet gimana, nggak usah takut. Kayak gitu. Terus aku jadi keinget, Fik, ibaratnya kita kan di pesantren kan effort lebih ya. Aku jadi ingat salah satu quotes dari Pak Anies Baswedan. Apa itu? Intinya ketika kita dihadapkan dua pilihan antara jalur mendaki dan jalur menurun, ya, maka pilihlah jalur mendaki karena itu akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru. Asik, kata-kata mutiara nih. Kata-kata mutiara. Dan kalau dari Vicky sendiri mungkin ada quotes of the day hari ini? Quotes of the day sih ada sih. Apa namanya tuh? Ini. Berkaitan sama ini, menjadi generasi yang udah badap. Ya. Bentar. Aku mikir dulu ya. Oke. Saking banyaknya saya milih dulu yang mana ya. Oke. Ini, kesuksesan itu tidak ditentukan dari latar belakang pendidikanmu. Tapi kesuksesan itu ditentukan dari kesungguhan dan keseriusan kamu dalam menjalani pendidikanmu. Pedes banget itu. Ya. Oke, artinya mau latar belakangnya pondok, mau latar belakangnya sekolah umum tetap bisa bersaing di dunia luar sana. Yang penting tadi kata Fikir apa? Bergantung pada diri kita sendiri, bergantung di keseriusan dan juga kesungguhan kita dalam meraih cita-cita yang kita inginkan. Betul banget. Oke deh. Ini obrolan kita bener-bener kali ini rumit banget dan panjang banget. Nggak kerasa udah berapa menit kita ngobrol di sini kan? Iya, betul banget. Oke, maka dari itu penonton sekalian, demikianlah podcast kami pada kali ini, pada kesempatan kali ini. Dan tentu saya Fatan selaku host mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memimpin acara. Saya juga Fikri sebagai narasumber kali ini misalkan banyak kurang dari yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, kurang berkenan di hati pemirsa Basket TV. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, dan kami pamit undur diri. See you next time. Semoga ada kesempatan lagi untuk kita bertemu bersama di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.